Abdul Qadir Jawas meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Para pengikutnya berbondong-bondong datang untuk menyolatkan dan lain sebagainya. Dan ada banyak pengikutnya yang sholat di atas kuburan Abdul Qadir Jawas. Padahal fatwa-fatwa ustadz-ustadz Wahabi, ya termasuk Abdul Qadir Jawas, itu mengharamkan manusia sholat di atas kuburan. Sekali lagi mengharamkan, catat baik-baik, mengharamkan. Dan ini mendapat respons dari Firanda, itu juga sama, dia Ustadz Wahabi. Coba kita dengarkan dulu sama-sama, lalu kita akan teliti sebetulnya persoalan kebenaran ajaran agama. Ya, ternyata mereka pun tidak bisa menolak hati nurani mereka sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, ingin aja sholat di kuburan. Bukan berarti itu menyembah yang mati. Ya, nanti kita akan bedah secara psikologi dan catat poinnya satu, tidak mungkin ajaran agama bertentangan dengan suara hati nurani, dengan keinginan hati nurani. Itu ya, tidak mungkin ajaran agama bertentangan dengan itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih, lalu kita akan bedah alur berpikirnya nanti. Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ustaz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebenarnya mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan. Jelas. Hukum asal sholat di kuburan haram. Jelas. Nah, Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh atau orang tuanya nggak boleh. Ustaz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebenarnya mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Dan fungsinya mendoakan mayat. Dan fungsinya mendoakan mayat. Dan fungsinya mendoakan mayat. Nggak dibenarkan oleh syariat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Tapi doa di situ, baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Itu ingat. Ketika Nabi bersabda, sallallahu alaihi bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya, paling tahu ya Nabi. Kedua para sahabat yang disampaikan, tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan. Keterlaluan. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan neraka. Nabi Musa demikian. Dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang Arab. Paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar. Nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa ibra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat. Meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tentu tidak baik. Semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kita. Oke. Jelas ya. Itu Abdul Qadir Jawas dan Firanda tuh. Sesat, Bos. Jadi sekarang para pengikut Abdul Qadir Jawas itu sedang berada dalam kesesatan. Diam deh. Ini. HP. HP ya. 10 menit ya. Ya. Jangan lama-lama. Di mana mainnya? Di sini aja nih, di sini aja. Duduk.
Oh, di sana aja nih. Nih, 10 menit ya. Ya. Di sana. Oke. Ada anak. Yes lah. Biasa. Makanya saya nggak di bawah, nggak di kamar. Kalau di bawah pasti langsung di ini tuh sama anak saya. Jadi di atas masih dicari. Masih diikuti ya, begitulah. Beginilah kehidupan. Di situ panas, di mana? Di sini aja nih, di sini. Duduk di sini. Ya. Jadi satu kali lagi, ini panas pagi, mentak sehat ya nggak apa-apa. Perlu kita ketahui pada dasarnya, agama Islam, ajaran agama tidak mungkin bertentangan dengan hati nurani. Artinya gini, ketika para pengikut Wahabi itu, para pengikut Abdul Qadir Jawas itu menginginkan secara hati nurani untuk sholat, karena Abdul Qadir Jawas dianggap gurunya, sholatnya prakteknya di kuburan, yaitu kebenaran, jadi tidak sesat. Jadi selama ini kesimpulannya adalah apa yang diajarkan Abdul Qadir Jawas dan yang lainnya itu bertolak belakang dengan hati nurani. Dan mestinya kalian sudah bisa menyimpulkan, ya, para Wahabi juga tidak bisa mempraktekannya karena memang bertentangan dengan hati nurani. Hati nuraninya menginginkan untuk berdoa. Saya yakin hati nurani orang-orang Wahabi ketika mendengar Abdul Qadir Jawas itu meninggal, mereka ingin berdoa kok, ingin mendoakan yang baik-baik kok, karena dianggap bahwa Abdul Qadir Jawas adalah gurunya. Ingin mendoakan yang baik-baik. Saya yakin itu secara hati nurani. Persoalan sampai atau tidak itu kan bukan kuasa kita, tetapi ikhtiar itu mesti include, saya kira, di setiap insan, di setiap manusia menginginkan untuk berdoa kepada orang yang meninggal, kepada orang tuanya, kepada gurunya dan lain sebagainya. Itu. Jadi jangan menganggap bahwa itu kesesatan. Ya, itu bukan kesesatan. Ya. Hanya implementasi dari cinta. Implementasi dari penghormatan kepada guru. Enggak akan mengganggu keimanan. Bukan penyembahan itu. Penghormatan. Penghormatan itu kan harus, apalagi kepada guru. Udahlah, kalian itu para pengikut Wahabi sadar, mestinya dengan kalian melakukan itu. Oh, selama ini ajaran Abdul Qadir Jawas dan yang lainnya itu nggak benar, bertentangan, bertolak belakang dengan hati nurani. Dan tidak mungkin, catat, ajaran agama bertentangan, bertolak belakang dengan hati nurani, nggak mungkin. Karena suara batin adalah suara kebenaran. Yang kita bisa tahu Tuhan itu ngomong apa kepada kita, salah satu wakilnya menurut saya hati nurani. Tuhan menginginkan apa? Tanya hati nurani kita. Pasti bakal nggak jauh tuh. Pasti sama tuh. Mulut boleh bicara bohong, tapi hati nggak mungkin. Gak mungkin bicara bohong. Sesimpel itu. Suara hati nurani itu suara Tuhan. Suara Tuhan gak mungkin salah kan? Benar kan? Di praktek spontan dari pengikut Jawas yang sholat di kuburan itu suara Tuhan. Tuhan menginginkan untuk para muridnya melakukan demikian. Hati nuraninya, kebenarannya menginginkan hal demikian. Jadi bukan kesesatan. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo sadar dari ajaran-ajaran yang terlalu mengekang, seolah-olah ini nggak boleh, ini segala macam, bid'ah, khurafat, syirik, kullu bid'atin dolalah. Udahlah, itu basi sekali. Banyak argumentasi yang bisa membantah itu semua.
lemah sekali mereka itu sebetulnya menggunakan hadis dan lain sebagainya. Banyak sanggahannya, banyak bantahannya. Jangan dianggap nggak ada bantahan, nggak ada sanggahannya, banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.